salah satu fungsi dari QCC ini kan untuk meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi. Kadang-kadang itu ada member kita yang bagus ataupun yang pintar, yang mengetahui banyak hal tetapi dia tidak bisa ngomong gitu. Kemudian setiap anggota secara bergilir diminta untuk menyampaikan satu pendapat sampai akhirnya semua pendapat dituangkan. Artinya giliran satu-satu, nggak boleh rebutan gitu karena nanti akan mengganggu jalannya brainstorming gitu. Banyak kasus itu di kita itu susah membedakan mana yang menjadi masalah, mana yang menjadi penyebab, dan mana yang menjadi sumber penyebab. Jadi harus dikasih tanda. Misalkan faktor itu juga harus dikasih tanda dengan tanda kode. Sahabat Daihatsu, salam inovasi. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mari bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan. Jadi walaupun tangan tidak berjabat, wajah tidak bisa tatap-tatapan langsung, tapi kami segenap IDM Dinas Kru mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi gimana lebaran kali ini? Terima kasih ya buat kamu yang tetap stay at home dan tidak mudik terlebih dahulu. Jadi aku sudah mengundang Lee Min Ho dan Kim So Hyun versi ADM. Ada kakak Joko Hartono dari Circle Astra Jisma dan kakak Tobroni dari Circle Coffee Morning. Say hi! Hari ini kita akan share ya untuk langkah 3. Kemarin kita udah langkah 1, udah langkah 2 udah selesai. Hari ini kita share terkait dengan analisa masalah. Nanti kita akan bahas tujuan, tools yang bisa dipakai, output, dan juga reporting. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukup sampai dengan tools yang bisa dipakai di analisa masalah. Oke, jadi sebenarnya tujuannya apa sih untuk di langkah 3 ini, analisa masalah? Sebenarnya ada 2 tujuan utama di analisa masalah di sini. Yang pertama adalah menentukan sumber penyebab atau root cause, dan yang kedua adalah menentukan sumber penyebab dominan. Ini yang nantinya akan mempengaruhi ketika kita akan melakukan perbaikan. Jadi mana dulu yang harus didahulukan, seperti itu. Jadi untuk di analisa masalah, yang pertama tujuannya apa sih? Nah, tujuan yang pertama adalah menentukan sumber penyebab. Nah, activity yang dilakukan di sini adalah mencari faktor sumber penyebab dengan mengumpulkan data, memvisualisasikan data yang sudah didapat, dan juga mencari sumber penyebab utama atau root cause-nya. Kemudian bagaimana sih step-step atau cara dalam mencari sumber penyebab tersebut? Di sini ada 4 step yang bisa dilakukan untuk mencari sumber penyebab. Yang pertama adalah melakukan analisa faktor yang berkaitan dengan akar permasalahan dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber, misalnya Gemba, Benchmark, dan lain-lain, dan ini sudah dilakukan di langkah 1 ya, analisa kondisi saat ini, seharusnya sudah ada beberapa data yang terkumpul. Kemudian step kedua adalah melakukan brainstorming atau bertukar pikiran. Jadi masing-masing sudah mengumpulkan data. Selanjutnya brainstorming terhadap data-data yang sudah terkumpul. Artinya ya di sini brainstormingnya bukan ngarang-ngarang ya, tapi speak by data dari data yang sudah didapatkan. Kemudian step ketiga, lakukan analisa secara menyeluruh terhadap faktor 4M 1E kalau misalnya kita di manufaktur, atau 4P kalau misalnya di teman-teman di marketing ya, penjualan. Biasanya yang dianalisa produk, place, people, sama price ya, biasanya itu. Kemudian yang keempat adalah lakukan uji penyebab dengan scatter diagram. Nah, ini kalau memungkinkan. Kalau misalnya nggak memungkinkan menggunakan scatter diagram, bisa melakukan studi kasus atau lakukan eksperimen
jika diperlukan, atau melakukan simulasi dengan desain engineering. Kalau misalnya sekarang sudah ada software engineering ya, melakukan simulasi, jadi variabel-variabel dimasukkan apakah berpengaruh terhadap problem utama atau enggak, seperti itu. Kalau misalkan nggak berpengaruh terhadap si problemnya, berarti si problemnya itu bisa dicoret aja kan ya? Oh iya, tetap ada di situ. Kalau misalnya di Fishbone ya, tetap dimasukin ke Fishbone. Nanti kan kita ada uji penyebab ya. Di uji penyebab itu dikasih keterangan berarti nggak valid atau nggak berpengaruh. Nah itu nanti di step berikutnya itu udah nggak dibahas lagi. Artinya udah fokus ke faktor-faktor yang berpengaruh aja, seperti itu. Misalnya berdasarkan brainstorming ada 5 sumber penyebab nih. Nah, setelah diuji penyebab, divalidasi, ternyata yang valid cuma 3. Ya udah, berarti next langkah 4 itu cuma 3 aja yang dibahas untuk dilakukan rencana perbaikan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan yang selanjutnya, selain mencari akar masalah, yang kedua adalah menentukan sumber penyebab dominan. Nah, setelah diuji masalahnya, dilakukan validasi terhadap sumber penyebab, kemudian ditemukan sumber penyebab yang valid, selanjutnya ditentukan faktor yang paling berpengaruh atau paling dominan menggunakan grafik Pareto. Artinya data-data yang dimasukkan ke diagram Fishbone itu harus data yang sifatnya kuantitatif ya, atau ada angkanya gitu, harus terukur. Nah, secara garis besar itu step-step dalam melakukan analisa masalah itu dimulai dari pengumpulan data ya, dari Genba atau benchmark, kemudian dari pengumpulan data-data check sheet atau dan lain sebagainya yang sudah ada. Kemudian dilakukan brainstorming dengan seluruh anggota dan divisualisasikan ke dalam diagram Fishbone. Di sini dibagi-bagi ya, jadi root cause-nya apa, jadi dimasuk-masukkan dari hasil brainstorming tersebut datanya, kemudian dilakukan uji penyebab menggunakan scatter diagram kalau memungkinkan, dan juga selanjutnya adalah menentukan faktor yang berpengaruh. Ini secara flow besarnya seperti ini. Mungkin dari Pak Joko mau menambahkan nih Pak Joko. Baik, sedikit tips aja dalam membuat Fishbone. Itu kan tadi sudah diinfokan bahwa kita itu harus brainstorming. Nah, di sini poinnya, harapannya itu seluruh anggota itu mengeluarkan idenya ataupun pendapatnya. Jadi semua anggota akuisisi itu mengeluarkan pendapatnya walaupun itu tidak masuk akal gitu. Walaupun itu kira-kiranya kayaknya nggak mungkin gitu. Itu tetap harus dikemukakan semuanya, ditulis semuanya. Kenapa kok seperti itu? Karena bisa jadi ide gila itu muncul dari hal yang tidak masuk akal gitu. Kayaknya ini nggak mungkin jadi penyebab utama gitu. Tapi tulis saja. Kenapa? Karena nanti ada uji penyebab ya. Uji penyebab kan nanti akan kita validasi apakah yang kita duga sebagai sumber penyebab itu menjadi benar berpengaruh atau tidaknya. Jadi tipsnya adalah jangan dibatasi ide-ide ataupun pendapat tentang brainstorming untuk menentukan sumber penyebab. Apapun itu diomongkan, nggak masuk akal nggak apa-apa. Yang penting semua anggota bisa ngomong, bisa mengemukakan pendapat. Itu Mas Obroni, sedikit tipsnya. Jadi jangan takut buat speak up ya. Jadi jangan kamu diem aja, nulis aja di ujung, ngelamun gitu. Ya. Mending ngobrol. Benar Mbak Eti, karena gini ya, karena salah satu fungsi dari QCC ini kan untuk meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi. Kadang-kadang itu ada member kita yang bagus ataupun yang pintar, yang mengetahui banyak hal tetapi dia tidak bisa ngomong gitu. Jadi supaya kita juga bisa nangkep bahwa yang tidak bagus dalam berkomunikasi itu ternyata mempunyai ide atau mempunyai pandangan yang berbeda dan yang nantinya akan menghasilkan sebuah improvement yang out of the box gitu. Setelah kita ketahui tujuannya dari melakukan analisa masalah itu ada 2 ya, tadi mencari root cause dan juga menentukan faktor yang paling dominan. Nah, di sini tools-tools apa sih yang bisa digunakan? Ada 4 tools yang bisa digunakan dalam melakukan analisa masalah.
Yang pertama adalah brainstorming, yang kedua fishbone diagram, yang ketiga scatter diagram, dan yang keempat adalah Pareto yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di sini kita akan membahas dua tools, yaitu brainstorming dan juga fishbone diagram. Ini nggak bisa dipisahkan ya, karena basic dari fishbone diagram sendiri adalah brainstorming, tapi di sini step-stepnya akan sedikit berbeda sehingga akan dibahas secara terpisah. Definisi dari brainstorming adalah suatu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Istilah brainstorming dipopulerkan oleh Alex F. Osborne pada awal dasawarsa 1940-an. Artinya di sini sangat penting keterlibatan dari semua anggota tim ya, yang tadi Pak Joko udah sebutkan bahwa semua anggota harus menyampaikan ide-idenya seperti itu. Next. Nah, manfaat dari brainstorming sendiri itu ada banyak ya, tapi kita akan fokus ke dua manfaat di analisa masalah ini, yaitu mengidentifikasi masalah dan juga menganalisa situasi. Untuk menganalisis ide, menentukan alternatif ini nanti kita gunakan di langkah 4. Jadi brainstorming nanti kita akan pakai di langkah 3 dan juga langkah 4. Seperti itu. Jadi fokusnya ada dua, yaitu mengidentifikasi masalah dan menganalisa situasi. Nah, ini ada aturan yang bisa digunakan ketika melakukan brainstorming, karena selama ini mungkin image-nya brainstorming ya nggak jauh-jauh dari ngobrol gitu. Sebenarnya ada aturannya biar brainstorming ini efektif gitu ya, jadi nggak melebar kemana-mana nih ketika berbrainstorming. Brainstorming ya, tolong ini bukan gibah loh. Nah itu, benar poinnya itu. Jadi emang ada aturannya, nanti saya sebutkan ya. Yang pertama, sebelum melakukan brainstorming, tentukan dahulu topik sejelas mungkin. Nah, di langkah 3, topiknya adalah masalah yang menjadi kepala fishbone. Artinya, untuk materi brainstormingnya pun dibatasi, jadi fokus ke masalah di kepala fishbone, kemudian fokus terhadap faktor-faktor dari 4M1E tersebut. Gitu. Kemudian, brainstorming akan lebih efektif apabila aturan ini dapat dipenuhi. Yang pertama, semua anggota bertanggung jawab atas ucapannya. Jadi ucapan-ucapannya ya berdasarkan data ya. Artinya sesuatu yang nggak mungkin yang disebutkan Pak Joko juga harus ada basic datanya seperti itu. Kemudian setiap anggota secara bergilir diminta untuk menyampaikan satu pendapat sampai akhirnya semua pendapat dituangkan. Artinya giliran satu-satu, nggak boleh rebutan gitu karena nanti akan mengganggu jalannya brainstorming gitu. Kemudian setiap anggota hanya boleh menyampaikan satu pendapat pada setiap giliran. Jadi walaupun punya pendapat banyak ya satu dulu, satu-satu gitu. Seperti itu. Kemudian usahakan untuk memperoleh pendapat sebanyak mungkin dari semua anggota. Artinya ketika satu sesi sudah kelar itu nggak berarti brainstormingnya cukup. Tapi kalau misalnya masih punya pendapat yang lain, ya muter lagi gitu. Kemudian beri dorongan atau rangsangan agar anggota berani memberikan atau mengajukan pendapat. Ini menjadi tugasnya tema leader atau QC leader. Jadi biar anggotanya bisa latihan menyampaikan pendapat seperti yang Pak Joko bilang tadi ya Pak Joko. Nah kemudian yang ketiga, selama brainstorming berjalan tidak dibenarkan menanggapi pendapat anggota yang sedang berbicara. Kalau ini terjadi, pimpinan atau tema leader atau QC leader di sini boleh memotong ya. Jadi biar nggak kebanyakan komen karena nanti akan menambah panjang durasi brainstormingnya dan juga menjadi nggak efektif itu. Nanti untuk komen ada sesinya tersendiri. Kemudian proses brainstorming akan lebih cepat apabila pendapat disampaikan secara tertulis. Nah di sini biasanya kalau di QCC itu kan ada evidence-nya. Keterlibatan anggota dalam brainstorming 100% evidence-nya apa? Nah harusnya ada tabel brainstorming yang isinya tulisan dari masing-masing pendapat anggota circle. Gitu. Ada kemudian notulen apabila gitu ya? Gimana Mbak Eti? Ada notulennya gitu, jadi ada historicalnya gitu, biar kan lupa ini tadi ngomongin apa ya gitu, terus jadi tiba-tiba lupa gitu.
Iya, betul. Jadi harus dicatat. Jadi nanti ini juga akan mempermudah ketika kita memvisualisasikan data tersebut ke dalam Fishbone. Jadi bisa pilih-pilih ini masuk ke main atau metode gitu. Jadi nggak salah melakukan analisa. Seperti itu. Kemudian apabila diperkirakan semua pendapat telah disampaikan, maka brainstorming dianggap telah selesai. Pendapat yang telah terkumpul kemudian diteliti dan disaring untuk dibahas. Nah, ini yang sesi komen-komen gitu. Cari yang iya, jadi dicari mana sih yang berpengaruh, kemudian ini nanti masuknya ke faktor apa, main kah atau metode kah dan lain sebagainya, itu dibahas di sesi ini. Kemudian apabila sampai tidak ada kata sepakat, misalnya masing-masing punya pendapat sendiri dan nggak ada kata sepakat, maka bisa dilakukan voting. Nah, voting ini untuk menentukan ini mau dipakai nggak pendapatnya anggota tersebut. Seperti itu. Nah, dari step-step tersebut, maka pembahasan berikutnya hanya berkisar pada hal-hal yang telah mendapat persetujuan. Jadi setelah ditentukan, oh ini yang mau dipakai pendapat-pendapatnya, setelah dibahas dan disetujui oleh semua anggota tim, maka selanjutnya hanya membahas yang itu saja. Jadi pendapat-pendapat yang nggak disetujui ya udah di-skip, tapi tetap ada di catatan brainstorming tersebut. Seperti itu. Mungkin dari Pak Joko, Pak, ada yang mau ditambahkan nih, Pak? Kalau tambahannya dari saya, tips apabila nanti kesusahan dalam hal kita mengemukakan pendapat, bisa jadi kan pertemuan QCC kita kan seminggu sekali. Itu idenya bisa seperti ini, di hari Rabu itu dijelasin konsepnya, konsep dari aturan dari brainstorming ini. Nah, nanti proses pencarian ide terhadap masalah itu, kenapa kok ini bisa menjadi masalah itu bisa pada saat di rumah ataupun pada saat kita tidak sedang berdiskusi. Karena kadang-kadang itu sebuah ide itu muncul begitu saja gitu. Jadi kalau nanti pada saat tidak berdiskusi itu kan, oh iya ternyata masalahnya itu dari sini gitu. Dalam seminggu itu kita bisa banyak ruang untuk berpikir. Jadi nanti ketika pertemuan di minggu depan itulah yang kita tulis atau yang kita sampaikan. Jadi tidak harus pada saat QCC itu kita ngomong dan selesai. Jadi bisa jadi tipsnya adalah kita ngomongin di sebelumnya itu konsepnya, nanti dicari dulu seminggu, minggu depannya baru kita bahas. Itu Mas Tobroni, tambahan tipsnya. Okay. Biasanya punya ide tuh kalau lagi mandi loh. Lagi di kamar mandi, ya kan? Benar-benar. Hening, nggak ada orang, tiba-tiba punya ide. Tiba-tiba, oh ternyata itu ya yang jadi masalah ya gitu. Oh kayaknya dari situ deh gitu. Bisa jadi berpikir kayak gitu. Ya, betul. Oke ya, kita lanjut tools yang kedua. Walaupun secara aktualnya ini nggak bisa dipisahkan, tapi kita coba bahas terpisah ya. Terus yang kedua yang biasanya dipakai dan pasti dipakai di QCC-nya ADM adalah Fishbone diagram. Nah, Fishbone diagram sendiri definisinya adalah suatu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah. Sering juga disebut dengan diagram sebab akibat, root cause diagram, atau juga diagram Ishikawa. Bentuknya pasti semua udah tahu ya, seperti ini. Next. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari diagram Fishbone adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dan memisahkan akar penyebabnya. Jadi di sini ada urutan-urutan sehingga nanti ketahuan nih akar penyebabnya itu apa. Terdapat faktor utama yang perlu diperhatikan untuk mengenali faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas. Di antaranya yaitu material, main method, mesin, dan environment. 4M 1E ya, ini udah biasa dilakukan di ADM. Dan faktor hal penting juga yaitu ketika misalnya melakukan analisa menggunakan Fishbone diagram, itu ada beberapa mungkin yang main atau materialnya itu nggak berpengaruh gitu ya.
Nah, biasanya ada beberapa teman-teman yang menghilangkan faktor tersebut ya, karena nggak berpengaruh ya udah kita hilangin dari bentuk reportnya gitu. Tapi sebenarnya harusnya tetap dipakai, tetap dimunculin, tapi ditulis keterangan tidak ada faktor yang berpengaruh. Artinya teman-teman sudah melakukan analisa, tapi nggak menemukan faktor yang berpengaruh gitu. Soalnya kalau dihilangkan, mungkin nanti audiens atau misalnya report itu kita sampaikan ke atasan atau ke rekan kerja, mereka mungkin berpikir bahwa untuk faktor yang nggak ada di situ udah dicek belum ya gitu. Nah, itu aja sih untuk mengingatkan teman-teman. Mungkin dari Pak Joko juga ada tipsnya nggak Pak, nih Pak, terkait Fishbone ini? Ya, kalau untuk fishbone itu kadang-kadang itu kita menyerah di akar yang ke-1 atau ke-2 gitu loh. Jadi itu memang lebih bagusnya itu kita kan bertanya mengapa atau kenapa terjadi masalah itu. Jadi jangan cuma berhenti ketika kenapa kok terjadi sebuah masalah terus sudah selesai cuma 2 saja gitu. Itu hati-hati karena bisa jadi itu belum sampai ke akarnya gitu. Jadi memang benar-benar pada saat kita analisa kondisi yang ada itu seluruh informasi itu kalau bisa dimasukkan ya, karena dengan kita membaca analisis kondisi yang ada atau analisa kondisi saat ini itu informasi itu kan ada di situ. Kenapa kok terjadi seperti itu? Misalkan kita ngomongin faktor mesin, ternyata karena spesifikasinya seperti itu. Nanti kita bisa kejar ketika kita sudah menyerah di situ, kita kejar ke makernya misalnya, maker dari sebuah mesin itu. Ini kenapa kok bisa jadinya bentuknya seperti ini? Jadi bisa jauh. Jadi jangan cuma menyerah di 1 atau 2. Usahakan minimal 5, tapi kalau memang udah nggak bisa sama sekali ya apa berbuat sih. Tapi jangan menyerah di 1 atau 2 karena belum tentu itu akan menjadi penyebab yang utama. Nah, tipsnya ya tadi, analisa kondisi yang ada, datanya selengkap mungkin supaya mempermudah untuk membantu kita pada saat WW analisis ini atau untuk mencari root cause-nya. Itu Mas Obroni. Oke, siap. Next. Nah, ini adalah cara membuat atau langkah-langkah yang bisa digunakan oleh teman-teman nanti ketika akan membuat diagram fishbone. Yang pertama adalah menentukan masalahnya, atau di sini kita kasih simbol Y ya, karena nanti ketika akan membuat diagram scatter ini akan menjadi Y-aksis. Nah, ini bisa didapat dari kesimpulan analisa kondisi saat ini di langkah 1 ya. Artinya memang di QCC ini setiap step berkaitan, sehingga nggak bisa diputus-putus nih step-stepnya, harus nyambung terus dari langkah 1, 2, 3 gitu. Setelah diketahui untuk masalahnya apa, dimasukkan ke dalam kepala fishbone, langkah yang kedua adalah mencari faktor-faktor utama yang berpengaruh atau berakibat pada persoalan. Kemudian faktor utama tersebut ditulis di dalam kotak, di atas atau di bawah garis panah ya, boleh di atas atau di bawah garis panah yang besar, dan dihubungkan ke garis panah induk di sini ya, di sini ada faktor 4M1E tersebut gitu. Dan anak panahnya itu menuju ke anak panah yang yang lebih besar ya, artinya bukan sebaliknya, soalnya ada beberapa teman-teman juga yang bikin fishbone tapi anak panahnya kebalik gitu, justru ke root cause-nya gitu. Itu teknis sih, tapi ketika kita nanti mengikuti event kayak misalnya konvensi dan lain sebagainya, itu akan jadi berpengaruh juga ke penilaian seperti itu. Kemudian setelah ditulisin faktor-faktor yang berpengaruh, selanjutnya adalah merinci lebih jauh faktor-faktor yang berpengaruh pada faktor utama dengan teknik sumbang saran. Nah, sumbang saran ini kan sudah dilakukan sebelumnya ya, udah dicatat di tabel sumbang saran atau brainstorming, ini tinggal dimasukkan aja sebenarnya. Kalau misalnya brainstormingnya dilakukan secara tertulis tadi ya, sehingga itu jadi penting tuh tadi brainstorming untuk ditulis. Kemudian faktor-faktor ini ditulis di kiri atau di kanan anak panah, boleh ya, boleh di kiri boleh di kanan, jadi ya biar rapi aja susunannya. Kemudian proses demikian diteruskan sampai menemukan faktor garis pada anak panah paling ujung ya, dari YY
yang 5 kali tadi sampai ketemu ujungnya udah nggak bisa why lagi, ya udah itu berhenti di situ. Dan nggak boleh mengada-ada juga gitu. Jadi memang harus speak by data gitu. Walaupun tadi ya Pak Joko mengingatkan terkait dengan walaupun itu sedikit nggak mungkin gitu, tetap dimasukkan gitu. Tapi harus ada datanya juga gitu. Artinya ya nggak terlalu ngarang banget gitu. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan penyebab-penyebab utama dengan menganalisa data secara kritis. Kemudian menentukan urutan prioritas dengan diskusi. Kalau misalnya nggak ketemu tadi boleh voting ya. Bila analisa data tidak dapat dilakukan karena kurang tersedia data, dapat diambil perhitungan melalui suara atau voting untuk menentukan penyebab utama dan juga untuk menetapkan prioritas penyebab utama. Jadi kalau misalnya datanya sifatnya ada beberapa data yang kualitatif misalnya, itu kan masing-masing orang mungkin punya pertimbangan sendiri. Nah ini boleh menggunakan voting untuk menentukan faktor dominannya. Kemudian langkah 5 setelah diketahui urutan prioritasnya, diurutkan prioritas atas penyebab utama, yaitu penyebab-penyebab yang diduga sangat menentukan. Biasanya berkisar antara 2-5 buah. Caranya melalui pemaparan data dan diskusi. Mudah visualisasinya. Jadi setiap root cause itu nanti berkorelasi berapa persen sih terhadap faktor utama. Nah, itu bisa lebih terukur seperti itu. Dari Pak Joko, Pak, mungkin ada menambahkan terkait tips ketika melakukan analisa dengan fishbone diagram ini nih, Pak. Sedikit tips dari saya terkait dengan fishbone diagram itu yang nggak kalah penting adalah visualisasi. Banyak kasus itu di kita itu susah membedakan mana yang menjadi masalah, mana yang menjadi penyebab, dan mana yang menjadi sumber penyebab. Jadi harus dikasih tanda. Misalkan faktor. Faktor itu juga harus dikasih tanda dengan tanda kotak ya. Kita kotakin. Yang dimaksud faktor itu yang 4M1E tadi. Terus penyebab. Penyebab itu adalah akar-akarnya. Itu nggak perlu dikasih kotakan, nggak apa-apa. Terus sumber penyebab. Sumber penyebabnya kita kasih kotakan lagi. Kalau bisa antara sumber penyebab sama faktor itu warnanya berbeda. Supaya terlihat mana yang sumber penyebab, mana yang penyebab, mana yang faktor. Terus tips berikutnya adalah selain warna tadi adalah angka. Kita harus mengurutkan juga. Jadi biar ketahuan ada berapa jumlahnya sumber penyebab yang sudah kita temukan. Jadi untuk lebih mudah membacanya. Berikutnya lagi tipsnya adalah ketika data itu terukur kuantitatif itu tolong dituliskan di situ beserta dengan satuannya. Misalkan kita ngomongin waktunya lama, itu jangan cuma ditulis waktunya lama, tetapi juga berapa menit, berapa detik itu juga harus tertulis. Itu aja sedikit tipsnya dari saya agar lebih mudah lagi fishbone itu untuk dilihat. Oke, terima kasih. Jadi sudah cukup ya buat episode kali ini. Kita bakalan lanjut ke episode selanjutnya. Ada contoh fishbone, ada sketcher diagram, dan ada Pareto yang bakalan kita bahas lagi. So, jangan takut buat berkuisisi dan mengeluarkan pendapat, karena siapa tahu ide gila kamu, pendapat kamu itu malah justru bisa jadi inovasi yang menarik dan bisa diterapin di ADM. So, see you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat bekerja dari kantor buat kamu yang WFO, dan selamat bekerja dari rumah buat kamu yang WFH. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar YouTube channel ICAR ADM buat kami jawab di session berikutnya. ADM winners, light up our excellent innovation value. Salam inovasi. See you. Bye-bye.
Susu sahabatku.